Pertama kita lihat bahwa sudah ada perubahan iklim yang sangat signifikan. Sudah ada peningkatan suhu di mana-mana di seluruh kota besar di Indonesia. Kita melihat adanya perbedaan cuaca di mana kita sudah tidak tahu lagi kapan kita bisa mengekspektasi adanya hujan, kapan kering ya. Kita mengalami banjir dan hujan di musim kemarau ya. Dan kita lihat terjadinya kasus-kasus tanah longsor, kebanjiran di Jawa Tengah, sekarang di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Ini merupakan bagian dari satu krisis iklim yang kita hadapi, tetapi juga perilaku kita yang tidak menghormati keberadaan lingkungan hidup yang sesungguhnya harus kita proteksi, terutama dari aspek pembalakan hutan, terus kemudian juga pengambilan pasir secara masif ya, sehingga dan kemudian pengembangan dari kawasan misalkan saja perumahan, industri yang kemudian merelokasi hutan kita, merelokasi gunung kita dan lain-lain. Nah, ini saya kira merupakan alarm penting bagi kita bahwa permasalahan iklim, permasalahan lingkungan hidup sudah sangat mengancam kehidupan kita kalau kita tidak melakukan pembenahan. Saya mengapresiasi bahwa Presiden Prabowo dalam hal ini akan tegas terhadap mereka-mereka yang bertindak di luar jalur hukum. Ya, mulai dari pembalak liar, dari mereka-mereka yang kemudian melakukan pencemaran di bidang tanah, bidang air dan lain-lain. Jadi saya rasa bahwa alarm ini harus disambut secara cepat agar kita bisa mencegah terjadinya bencana-bencana alam berikutnya. Kalau kemarin kan sempat beredar di sosial media Mas, ada kayu gelondongan yang turut terbawa aliran banjir itu Mas. Nah itu kan diduga dari illegal logging gitu Mas. Nah kalau dari MPR sendiri ada dorongan nggak sih Mas untuk kepada APH gitu untuk mengusut kasus itu Mas? Kita sudah bicara dalam hal ini masalah penegakan hukum ya, bahwa perlu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat, adanya kayu gelondongan yang sudah sangat nyata di depan mata kita. Sumbernya dari mana? Kalau itu adalah sumber legal ya kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang dilakukan secara sah. Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jeraknya. Jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Gitu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman media yang saya banggakan. Saya bersama Dr. Dino Patijalal, founder sekaligus chairman dari FPCI, Foreign Policy Community of Indonesia, adalah komunitas terbesar dalam urusan international relations dan diplomasi di Indonesia yang sampai dengan hari ini terus eksis dan semakin maju. Tentunya saya mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih telah mengundang saya secara langsung dalam sebuah conference yang tadi dihadiri oleh ribuan audiens termasuk para diplomat, para pecinta hubungan internasional dan juga mahasiswa generasi muda dari berbagai kampus dan organisasi. Intinya kita membicarakan the next world order. Kita hari ini belum tahu apakah dunia kita akan seperti ini saja atau akan terjadi sebuah perubahan yang mendasar karena arsitektur juga terus berubah, arsitektur kawasan terus mengalami kemajuan dan dinamikanya, sedangkan Indonesia sendiri juga harus tepat dalam mempersiapkan diri kita agar tidak tertinggal karena dunia penuh dengan peluang tapi juga tantangan yang tidak sederhana. Oleh karena itu tadi kami sama-sama sepakat bahwa forum semacam ini menjadi melting pot gagasan, ide sekaligus juga kritik pada tatanan dunia yang harus kita reformasi bersama-sama karena harus semakin adil, jangan sampai kemudian menyisakan banyak sekali ketegangan geopolitik dan juga bahkan konflik dan perang yang mungkin terjadi di waktu mendatang. Mudah-mudahan Indonesia bisa fokus pada tujuan pembangunannya. Ketika Indonesia kuat ekonominya, sejahtera rakyatnya, maju dan kuat berdaulat, saya rasa Indonesia akan semakin berperan, bukan hanya di kawasan tapi juga di tingkat global. Kita punya itu, Presiden Prabowo Subianto punya modal yang sangat kuat, kita harus dukung penuh dan kita siap untuk mengambil peran di bidang masing-masing. Mas tadi sempat disinggung soal penanganan banjir di Sumut, itu kalau boleh tahu apa aja update-nya dan apakah ada arahan khusus dari Pak Presiden? Iya, tentu Bapak Presiden sangat mengikuti apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari sekian kabupaten kota yang juga bisa dikatakan masih lumpuh, ada cukup banyak titik longsor, putusnya jalur komunikasi dan logistik,
termasuk juga keharusan kita segera mengevakuasi masyarakat dari tempat yang berbahaya, ini terus menjadi fokus utama dalam tanggap darurat bencana. Kita ingin memastikan penyelamatan manusia yang pertama, medical evacuation, tapi juga drop logistik, karena banyak sekali yang terputus sekali lagi, dan kami dalam konteks dukungan alat-alat berat, karena di bawah Kementerian Pekerjaan Umum itu ada tugas dan fungsi untuk mendeploy, mengirimkan alat-alat berat untuk membantu dengan cepat longsor ataupun banjir, sekaligus juga memperbaiki fasilitas yang memang vital, yang esensial. Dan hari ini kita tahu kita sangat berduka atas korban jiwa dan masih ada yang belum ditemukan. Mari kita terus dukung dan doakan agar tim di lapangan bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Mas, kalau untuk realisasi infrastrukturnya gimana Mas? Misalnya kayak di Sumatera Barat, jalur utama Padang Bukit Tinggi itu cuma ada 2 jalur, itu putus dua-duanya. Nanti percepatan untuk Iya, inilah yang jadi tahapan pertama adalah tanggap darurat dulu bencana, penyelamatan warga, tapi setelah itu sekaligus kita memetakan, karena tidak setiap kali mudah kondisinya untuk bisa segera dilakukan pembangunan, tetapi pastilah kita sesegera mungkin mengirimkan alat-alat yang diperlukan, material sekaligus petugas di lapangan agar bisa mengerjakan itu dengan Sekarang proses pengiriman udah dimulai belum Mas dengan Sudah. infrastrukturnya? sudah dilakukan di sejumlah. Terima kasih Mas. Ya, jadi pertama kami menghargai, mengapresiasi bahwa ada kegiatan yang membahas mengenai diplomasi internasional, khususnya diplomasi energi terbarukan, diplomasi iklim, yang Indonesia memiliki peluang dan potensi yang besar sekali untuk menjadi negara terdepan dalam diplomasi iklim, diplomasi energi terbarukan. Karena kita merupakan negara yang melakukan proses transisi energi secara masif untuk 10 tahun yang akan datang. Kita juga memiliki potensi di sektor pengembangan iklim, terutama dari hutan yang kita miliki, proses reforestasi yang mendukung pengembangan hutan yang ada, termasuk juga proses transisi energi yang akan mereduksi karbon secara sangat signifikan. Jadi hari ini kita bicara bahwa Indonesia tidak hanya memiliki potensi, tetapi harus memanfaatkan potensi itu dalam ruang-ruang diplomasi internasional. Karena Indonesia memiliki diantaranya adalah sumber-sumber daya alam yang nanti akan dipergunakan materialnya untuk membangun pembangkit listrik, unsur-unsur penunjang dalam pengembangan energi terbarukan. Jadi ini harus kita manfaatkan secara maksimal. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan sumber dana pendanaan dari kantong-kantong pendanaan internasional, teknologi yang terbaik, termasuk juga mampu untuk meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia kita. Karena sektor ini adalah sektor yang syarat dengan teknologi. Oleh karena itu saya menyambut sangat gembira dan saya berharap bahwa kita ke depannya akan menguatkan diplomasi kita di ranah energi terbarukan dan di ranah iklim.